Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Fatwa TV, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, juga kita informasikan bahwasanya acara Live Interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Bandidah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifam saya Ustaz. Alhamdulillah saya baik. Semoga antum juga baik, dan kita doakan para pemirsa kita senantiasa dalam kebaikan juga. Allahumma amin. Baik Ustaz, sebagaimana biasa kita mau dengarkan sedikit nasihat sebagai kalimat pembuka Ustaz. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh beliau kepada kita adalah variasi dalam beribadah, variasi dalam jumlah rakaat salat witir, variasi dalam bentuk salat witir, juga variasi dalam bacaan-bacaan salat. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mengucapkan zikir atau doa yang berbeda, baik dalam istiftah, juga dalam ruku, sujud, bangun dari ruku, juga duduk di antara dua sujud, bahkan juga setelah salam. Ada zikir-zikir yang variatif dari Rasulullah SAW, dan variasi dalam doa dan zikir ini mengandung beberapa hikmah. Yang pertama adalah menghilangkan kebosanan saat kita merasa bosan dengan salah satu zikir itu. Jadi sangat manusiawi kalau kita merasa bosan dan ingin mencoba zikir yang lain. Ketika kita sudah sering membaca sebuah zikir, maka kita merasakan ketika kita membaca zikir yang lain, kita merasakan itu lebih khusyuk. Dan kemudian ketika kita kembali kepada zikir yang biasa kita baca, maka kita sudah kehilangan rasa bosan yang kadang-kadang kita lakukan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbedaan variasi yang mana sebagiannya lebih panjang daripada yang lain, sebagiannya lebih pendek daripada yang lain. Ini juga memberikan kesempatan kita untuk memilih mana zikir yang tepat dan sesuai untuk waktu kita. Kalau waktu kita longgar, kita bisa memilih zikir dan doa yang lebih panjang. Dan kalau waktu kita pendek atau kita sholat di belakang imam yang membaca cepat, maka kita bisa memilih zikir-zikir yang lebih pendek. Nah, ini adalah di antara hikmah yang bisa kita petik dari variasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah, zikir dan doa beliau. Jadi kita bisa ambil hikmah ini. Kita kalau sesekali mengalami bosan kok zikir dan doanya itu saja, kita bisa mengubahnya.
Dan juga kita bisa menyesuaikan kalau setelah sholat ya kita buru-buru, kita nggak punya waktu seperti biasanya, maka kita bisa berzikir dengan zikir yang lebih pendek. Misalnya dengan membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Ini juga sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sedangkan saat kita longgar maka kita bisa membaca yang lebih panjang. Misalnya yang masyhur di kalangan umat Islam di Indonesia, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan diakhiri dengan La ilaha illallah 1 kali. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan ya yang bisa menjadikan kita bisa lebih bervariasi dalam ibadah-ibadah kita, sehingga dengan demikian kita juga mencontoh Rasulullah SAW yang memang beliau bervariasi dalam ibadah. Nah, Tapi tentunya butuh dihafal Ustaz ya. iya betul. Jadi ini butuh dihafal dan lama-lama kalau kita sesekali mencoba ya, kemudian pekan depan mencoba lagi zikir yang baru yang tentunya harus sahih dari Rasulullah SAW, maka lama-lama kita akan hafal. Sebagaimana kalau kita lama tidak pakai juga akhirnya lupa juga. Akhirnya bahasanya. Kita dengar juga bahwasanya zikir istiftah atau zikir kita ke ruku bahkan ada lebih dari 1 sampai 3 gitu saat bacaan saat benar Ustaz. Iya betul. Ya, ada yang sampai 3, ada yang lebih dari itu ya. Jadi jelas kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan diantara apa yang beliau contohkan ada variasi dalam zikir-zikir ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Pembukaan sebagai nasihat di pembukaan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi. Bisa menghubungi nomor 0331 544687. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz di meja Doks Fatwa TV. Yang pertama dari saudara Ammar di Jawa Barat Ustaz, kota Cirebon. Ustaz izin bertanya, ketika beristinja dari buang air kecil, apakah harus menggosok kemaluan dengan tangan atau cukup menyiramkan air saja Ustaz? Lalu bagaimana dengan percikan air dari istinja tersebut dari lantai yang mengenai kaki atau bagian lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz, karena saya sering was-was. Saya ingin istinja saya bersih dan sesuai dengan sunnah, dan agar tidak terganggu dengan was-was yang membuat saya lama di WC Ustaz. Ya, jadi istinja termasuk kategori taharah minan najasah atau izalatun najasah. Jadi istinja ya menghilangkan sisa kencing kita atau sisa buang air besar kita. Ini termasuk kategori izalatun najasah, menghilangkan najis. Ini berbeda dengan taharah atau bersuci yang jenisnya adalah jenis raf'ul hadath. Ya, jadi wudu itu raf'ul hadath. Tayammum itu raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadas. Mandi wajib itu mengangkat hadas besar. Nah, ini adalah jenis taharah yang pertama. Jenis taharah yang kedua adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu contohnya adalah istinja. Contoh yang lain adalah menghilangkan najis yang ada di baju kita atau jatuh di badan kita. Ini namanya izalatun najasah. Para fuqaha menjelaskan bahwasanya yang penting dalam menghilangkan najis adalah bahwasanya najis itu benar-benar sudah hilang. Jadi apapun caranya, apapun alatnya, ya tidak harus dengan air bersih. Bisa jadi menghilangkan najis itu dengan dipanaskan di matahari. Bisa jadi najis itu hilang sendiri dengan angin atau panas matahari tanpa terkena air. Ya. Jadi bisa juga menghilangkan najis itu dengan dikerik dengan batu atau benda keras lainnya. Jadi yang penting dalam menghilangkan najis adalah yang penting najisnya hilang, sifat-sifat najisnya hilang. Itu yang paling penting. Nah, kembali ke pertanyaan, saat kita istinja apakah kita harus membasuh kemaluan kita dengan tangan kiri kita, atau bisa cukup dengan menyiramkan air pada kemaluan itu?
Ya, pada dasarnya dalam wudhu pun kita tidak wajib untuk untuk mengusap atau tadlik atau memijat bagian tubuh kita. Yang penting adalah airnya sampai ke seluruh anggota tubuh, itu dalam wudhu dan mandi wajib. Nah, dalam hal ini juga seperti itu. Dalam hal izalatun najis atau menghilangkan najis, kita tidak harus menyentuh kemaluan kita atau menggerakkannya untuk bisa sampai derajat yakin bahwasanya itu sudah benar-benar bersih. Ya, kita bisa cukup dengan menyiramkan air saja pada kemaluan kita. Karena sebenarnya yang tersisa dari kencing itu hanyalah sedikit ya di ujung kemaluan. Yang kencing tadi sudah kita keluarkan barangkali di kloset atau di lubang pembuangan ya. Sementara sekarang yang tersisa adalah sedikit sisa di ujung dzakar atau kemaluan kita. Yang seperti ini insya Allah bisa hilang dengan sekedar disiram oleh air. Ya, insya Allah seperti itu. Dan kita tidak harus untuk menggerak-gerakkan dzakar itu, karena sekali lagi najis sudah bisa hilang tanpa itu. Dan kita sudah jelaskan di depan bahwasanya yang penting dalam izalatun najas atau menghilangkan najis adalah yang penting najisnya hilang. Jadi kalau dengan satu siraman air, satu gayung najisnya sudah hilang, maka berarti izalatun najas atau bersuci dari najis ini sudah sah. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menghindari percikan. Ya betul, karena kalau kita posisi berdiri ya, apalagi di bawah ada bekas najis, maka saat kita menyiram dari posisi terlalu tinggi, maka bisa jadi kencing itu terpercik ke badan kita atau ke pakaian kita. Nah, maka ini juga perlu untuk dipertimbangkan ya. Makanya yang terbaik adalah kita menyiramnya dalam posisi duduk sehingga kita tidak terpercik, karena semakin posisi kita rendah maka peluang untuk terpercik itu semakin kecil. Jadi kita bisa dengan posisi duduk, atau kalau posisi berdiri kita harus pastikan bahwasanya tidak ada najis yang menciprat. Karena kalau kita tidak perhatikan ini, akhirnya muncullah was-was tadi, muncullah keraguan-raguan. Tapi yang jelas kita juga harus terangkan dalam bab ini ada kaidah penting, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau kita ragu-ragu maka lihat. Ya, kalau hanya sekedar was-wasah ya, sekedar keraguan yang tanpa dasar, maka kita tidak perlu pedulikan itu. Yang kita perlu pedulikan adalah kalau kita yakin bahwasanya ada air kencing yang terpercik ke badan atau pakaian kita. Atau sama dengan hukum yakin adalah ghalabatul dzan, kalau ada kemungkinan besar. Kita melihat memang posisinya sangat memungkinkan untuk terpercik, dan kita melihat ada sesuatu yang terpercik ke badan atau baju kita, maka di situ kita mengambil yakin atau kemungkinan besar itu, dan itu kita bisa jadikan sebagai landasan hukum. Oh, berarti memang ada najis yang terkena di pakaian kita atau di badan kita, maka kita harus membersihkannya juga. Jadi setelah kita membersihkan dzakar dan kemaluan kita, ya kita wajib untuk menghilangkan najis juga dari celana kita atau dari kaki kita. Itu kalau kita yakin bahwasanya anggota atau baju tersebut terkena oleh najis. Adapun kalau tidak, maka kita bisa segera keluar dari kamar mandi untuk melanjutkan aktivitas kita yang lain. Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya soal dari saudara Abdullah di Gresik, Jawa Timur. Ustaz, bagaimana cara mengganti sholat Jumat bagi yang sakit atau karena hujan lebat dengan angin yang sangat kencang? Satu, waktunya menunggu yang sholat di masjid sudah selesaikah? Yang kedua, jumlah rakaatnya sama dengan di masjid 2 rakaat atau 4 rakaat seperti sholat zuhur, Ustaz? Ya, jadi hujan yang lebat apalagi ditambah dengan angin kencang adalah salah satu uzur yang membolehkan kita untuk tidak menghadiri sholat jamaah, bahkan sholat Jumat. Karena dahulu Rasulullah SAW juga membolehkan kepada para sahabat untuk tidak sholat jamaah. Ya, beliau memerintahkan kepada muadzin beliau untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, dalam kondisi hujan lebat,
beliau memerintahkan muadzin untuk membaca sallu fi rihalikum sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Sallu fi rihalikum artinya adalah salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya hujan lebat itu menggugurkan kewajiban untuk datang salat berjamaah. Demikian juga salat Jumat juga bisa gugur hukumnya kalau ada hujan yang lebat, apalagi ditambah dengan angin kencang yang mengkhawatirkan. Maka boleh bagi kaum pria dalam kondisi seperti itu untuk salat di rumah. Ya, tentunya kalau salat di rumah berarti salatnya tidak salat Jumat lagi, yaitu pengganti salat Jumat, yaitu salat zuhur ya sebanyak 4 rakaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah harus menunggu salat Jumat di masjid selesai? Tidak harus. Tidak harus menunggu salat Jumat selesai, ya, karena saat itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, waktu zuhur sudah masuk, jadi kita bisa, karena mungkin kita pertimbangkan ya, ini hujannya sangat lebat ya, dan apalagi sekarang ada prediksi ya, ada perakiraan cuaca yang kita bisa lihat. Kadang-kadang mereka menyampaikan ini hujannya sampai 1 jam ke depan, sampai 2 jam ke depan, sampai beberapa jam ke depan. Sehingga dalam kondisi seperti itu kita bisa langsung sholat, karena yang terbaik adalah sholat di awal waktunya dan waktu sholat zuhur sudah masuk. Ya, ini yang umum dipraktikkan di Indonesia. Kita tidak sholat Jumat kecuali setelah waktu zuhur masuk. Ya, meskipun menurut sebagian ulama ya, boleh untuk mengerjakan sholat Jumat sebelum zuhur. Ya, jadi Rasulullah SAW dahulu juga kadang-kadang sholat Jumat sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Nah, kecuali kalau yang di masjid itu sholat Jumatnya dilakukan sebelum sholat zuhur, sebelum masuknya waktu zuhur, maka kita tidak boleh sholat zuhur kecuali setelah memastikan bahwasanya waktu zuhur sudah masuk. Itu yang penting. Adapun di Indonesia maka orang biasanya tidak sholat Jumat kecuali setelah waktu zuhur masuk. Nah, kalau kita tinggal di daerah-daerah yang ulamanya mempraktekkan sunnah yang tadi, yaitu bahwasanya mereka kadang-kadang mengerjakan sholat Jumat sebelum masuknya waktu zuhur, maka yang di rumah tidak boleh untuk sholat zuhur kecuali setelah memastikan bahwasanya waktu zuhur sudah masuk. Ya, demikian. Allahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, jumlah rakaatnya apakah sama? Ya, jumlah rakaat ketika kita sholat zuhur maka berarti kita tidak sholat Jumat. Ya, berarti jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Bagi mereka yang sholat di rumah maka sholatnya adalah 4 rakaat. Ya, sebagaimana kita di awal-awal pandemi dahulu ketika kita tidak berani untuk sholat Jumat, maka di rumah kita sholat zuhur 4 rakaat dan bukan 2 rakaat. Ya, demikian. Tapi jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Budi, Surabaya, Ustaz. Iya, monggo silakan Bapak. Ya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz, ini masalah doa ini Ustaz. Ini teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini kan kalau ada orang yang meninggal Ustaz, itu kan mendoakannya semoga husnul khotimah itu Ustaz. Nah, ini doa ini tepat apa enggak Ustaz? Masalahnya kan yang mayitnya ini kan sudah meninggal terus didoakan husnul khotimah Ustaz. Iya. Cukup Bapak. Ya, Ustaz, juga mohon izin nanti jawaban Ustaz ini saya share ke teman-teman, boleh Ustaz ya? Ya boleh Pak, silakan, nggak apa-apa. Ya, saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi di Surabaya. Silakan Ustaz. Iya, ucapan dan doa seorang muslim itu pada dasarnya kita harus bawa dan pahami kepada pemahaman atau makna yang baik dan benar. Jadi sebelum kita mengatakan doa ini salah atau ucapan ini salah, maka kita berusaha untuk mencari celah. Ya, barangkali apa yang diucapkan oleh seorang muslim atau oleh seorang ulama itu bisa dipahami atau ditafsirkan dengan makna yang sahih. Ini prinsip kita dalam menyikapi ucapan para ulama, juga ucapan umat Islam secara umum. Nah, ketika sebagian umat Islam mendoakan saudaranya yang sudah meninggal atau kawannya yang sudah meninggal dengan doa semoga husnul khotimah, maksudnya
mendoakan semoga kondisi wafatnya saudara kita ini husnul khotimah. Ya. Jadi ini bisa menjadi makna yang benar. Orangnya memang sudah meninggal. Kalau kita mendoakan orang yang masih hidup, kita doakan semoga anda husnul khotimah. Ini jelas maknanya benar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak Budi di Surabaya adalah ini orangnya sudah meninggal kok kita doakan husnul khotimah. Ya, jadi mungkin ada sedikit muskil, tapi sekali lagi kita bisa memahami dan menafsirkan perkataan dan doa seorang muslim kepada makna yang sahih. Jadi kita bisa tafsirkan dan artikan bahwasanya maknanya semoga kematiannya yang tadi pagi atau yang tadi siang atau yang kemarin itu dalam kondisi husnul khotimah. Jadi bisa kita pahami dan kita artikan seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau dalam bahasa Arab ya, para ulama menjelaskan bahwasanya al-qaribu ya'khudhu hukma muqaribihi. Jadi ini orang yang baru saja meninggal ya, ini memiliki hukum yang dekat dengan kondisi sebelum meninggal. Memang sudah meninggal, tapi kalau kita mendoakan dengan doa semoga husnul khotimah ya, jadi ini masih berdekatan ya, kondisinya masih berdekatan, maka ini sesuatu yang dimaafkan dalam bahasa Arab ya, dan dalam bahasa Indonesia pun saya harapkan juga demikian ya, kita jangan terlalu saklek ya, jangan terlalu saklek atau keras ya dalam memahami perkataan atau doa yang diucapkan oleh seorang muslim. Jadi prinsipnya selagi kita masih bisa pahami atau kita bawa kepada makna yang benar dan sahih, maka kita harus membawa atau memahaminya dengan makna yang sahih dan benar tersebut. Jadi kita bawa kepada ahsanul mahamil, kepada makna atau pemahaman yang paling baik sebelum kita mengatakan bahwasanya doa atau perkataan seorang muslim itu salah ya. Demikian, Allahu a'lam. Dan mungkin doa yang lebih tepat apa saat bagi yang sudah meninggal? Iya, doa yang lebih tepat, yang mungkin tidak perlu menimbulkan pertanyaan ya. Kita sering ingat dulu kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala itu kalau beliau ditanya tentang nama ya, kita kadang-kadang suka ragu dengan nama anak kita ini, benar enggak kalau kita namai demikian. Sering ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak saya menamakan anak saya dengan nama demikian? Kata beliau, beri nama anak yang tidak butuh ditanya. Berilah nama anak Anda dengan nama yang tidak butuh untuk ditanyakan, karena ada banyak sekali nama-nama yang jelas dan baik gitu ya, yang jelas boleh dan maknanya baik. Jadi kita seharusnya seperti itu, mencari nama-nama terbaik yang tidak perlu untuk ditanyakan. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Dan kalau kita ditanya doa apa yang terbaik, doa yang terbaik ketika mendengar musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya, kemudian kita bisa mengucapkan kalimat takziah kepada keluarganya. Kita bisa mendoakan dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu dan seterusnya, di antara doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi perlu kita garis bawahi bahwasanya doa itu babuhu wasi', kata para ulama. Jadi bab doa ini luas. Jadi doa itu bisa dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa juga dengan doa yang kita susun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berbeda dengan zikir yang lebih sempit babnya. Kalau doa itu babnya luas dan kita bisa menyusunnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Berarti beda pula doa dengan zikir saja. Ya. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Pak Budi di Surabaya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon berikutnya saat yang terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sepertinya Bapak Kaden, betul Bapak? Iya. Ya. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz dan keluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Jadi di kampung saya itu kalau sholat Jumat itu adanya 2 kali Ustaz. Terus setelah adzan pertama itu melakukan sholat qobliyah Jumat Ustaz. Jadi yang saya tanyakan,
apakah ada istilah Ustadz tentang hukum qobliyah Jumat Ustadz? Kalau misalkan ada istilah mohon dijelaskan Ustadz dalilnya Ustadz. Terus yang kedua, dikarenakan saya ini kan takut ada fitnah, takut disangka yang enggak Ustadz. Jadi saya juga ikut sholat 2 rakaat, namun saya berniat sholat mutlak Ustadz. Apakah sikap saya ini benar Ustadz, dan kalau misalkan salah bagaimana sikap yang benar Ustadz? Masya Allah. Ya. Cukup Bapak. Ron, jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Kada di Cianjur. Silakan Ustaz. Ya. Azan 2 kali adalah sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat beliau mencontohkan azan Jumat 1 kali saja. Kemudian ketika umat Islam semakin banyak, ya, umat Islam berkembang dengan sangat pesat pada zaman Abu Bakar Siddiq, apalagi pada zaman Umar bin Khattab, dan saat umat Islam dipimpin oleh Al-Khalifah Al-Thalith, ya, Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kota Madinah sudah menjadi jauh lebih luas daripada apa yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka beliau mensyariatkan atau mencontohkan azan yang pertama, ya. Jadi azan yang pertama dari sisi waktu, dan dia adalah azan yang kedua, karena yang pertama seharusnya adalah azan yang dikumandangkan saat masuknya waktu sholat. Nah, jadi azan yang pertama ini dari sisi waktu ini dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan para sahabat semuanya tidak mengingkari hal itu, karena memang para khulafaur rasyidin ini memiliki hak istimewa, ya. Mereka kalau mencontohkan hal seperti ini, maka sunnah mereka atau contoh dari mereka ini dianggap sebagai bagian dari Islam. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Adzu 'alaiha bin nawajid. Ya, pertahankan sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, ini adalah pesan Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak perlu mempermasalahkan azan pertama dan azan yang kedua. Apakah satu azan atau 2 azan, ini semuanya ada contohnya. Yang satu contoh Rasulullah SAW, yang kedua adalah contoh dari Utsman bin Affan. Ya, bahkan sunnah ini juga masih dipraktekkan sampai zaman sekarang di 2 masjid di tanah suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini adalah penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya kemudian karena ini adalah azan, ya, adalah azan, maka berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW, baina kulli adzanaini shalah. Ya, sebagian ulama menggunakan hadis ini, baina kulli adzanaini shalah, setiap antara 2 azan itu disyariatkan adanya salat. Nah, makanya ini yang menjadi dasar mereka yang mengerjakan salat sunnah antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai qobliyah salat Jumat. Ya, dasarnya adalah itu. Tapi yang lebih kuat adalah bahwasanya salat sebelum Jumat ini atau salat qobliyah Jumat ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pada saat hadis ini diucapkan, baina kulli adzanaini shalah, azan yang pertama itu belum ada. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah antara azan dan iqamat itu ada salatnya. Setiap antara azan dan iqamat itu ada salatnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi 2 azan itu maksudnya adalah azan dan iqamat. Kenapa kita menafsirkan seperti ini? Karena 2 hal inilah yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman beliau yang ada adalah azan dan iqamat. Jadi 1 azan, 1 iqamat. Ketika beliau mengatakan baina kulli adzanaini shalah, setiap antara azan dan iqamat ada salat atau disunahkan untuk mengerjakan salat, berarti yang beliau maksud adalah antara azan dan iqamat. Makanya ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah isya, ada qobliyah maghrib, ya. Semuanya memiliki sunnah qobliyah.
Adapun sholat Jumat tidak ada qobliyahnya. Kenapa? Karena antara adzan dan iqamah dalam sholat Jumat itu ada khutbah. Kita harus menyimak, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, bukan justru malah menyibukkan diri dengan sholat. Nah, jadi ini yang lebih kuat Allah Ta'ala alam. Tapi mereka yang sholat ya sebelum adzan yang kedua dari sholat Jumat ini juga tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang dibolehkan untuk sholat. Ya, jadi disebutkan oleh para sahabat bahwasanya dahulu mereka sholat sebelum Jumat sebanyak yang Allah takdirkan untuk mereka. Jadi orang kalau sudah datang ke masjid untuk bersiap mengikuti sholat Jumat, maka mereka boleh sholat sebanyak mungkin tanpa dibatasi. Bahkan para fuqaha menjelaskan bahwa di hari Jumat ini enggak ada waktu larangan di waktu istiwa. Di hari-hari biasa kita enggak boleh sholat ketika matahari berada di atas kepala persis. Waktu istiwa ini adalah waktu larangan sampai nanti matahari agak condong ke arah barat dan masuk waktu sholat duhur, baru kita boleh sholat lagi. Tapi di hari Jumat larangan ini bahkan tidak ada. Jadi kalau kita datang misalnya di jam 10 atau jam setengah 11 ya, atau jam 11 ya, kita menunggu sholat, maka kita boleh sholat sebanyak mungkin sampai nanti khatib naik mimbar. Jadi kalau Pak Kadan bertanya, jadi orang-orang sholat dengan niat qobliyah Jumat, tapi saya niat dengan sholat sunnah mutlak. Jawabannya boleh, silahkan ya. Boleh ya, Anda boleh mengerjakan sholat itu karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat sholat sebanyak mungkin sambil menunggu masuknya waktu sholat Jumat ya, dan mereka sholat sebanyak apa yang Allah takdirkan untuk mereka. Jadi redaksi hadisnya seperti itu. Mereka sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuk mereka. Jadi nggak ada batasnya. Batasannya apa? Batasannya sampai khatib naik ke mimbar kemudian mengucapkan Assalamualaikum, baru disitulah waktu untuk sholat sunnah sebelum Jumat habis. Ya. Jadi memang ada khilaf dalam masalah ini ya, dan apa yang ditanyakan oleh Pak Kadan ya, beliau untuk menghindari fitnah dan tuduhan banyak orang yang macam-macam, beliau ikut sholat juga tapi dengan niat sholat mutlak. Itu sudah benar dan bisa untuk diteruskan. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khairan. Atas penjelasannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya soal dari kita bacakan dari media sosial Ustaz. Dari Bapak Ahmad di Jawa Barat, Ustaz, Kota Depok, Indonesia. Ustaz, mohon maaf, saya tahu bahwa sholat di awal waktu lebih baik. Tapi saya ini istilahnya kurang tidur, Ustaz. Selesai sholat maghrib suka terus tidur dan baru terbangun jam 2 malam. Ingat belum sholat isya. Saya bangun berwudu, kemudian sholat isya. Itu bagaimana, Ustaz? Dan ini agaknya saya sering lakukan, Ustaz. Ya. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW membenci untuk tidur sebelum isya. Yang beliau kariha atau makruh ya. Beliau membenci untuk tidur sebelum isya. Dan beliau melarang untuk sahar ya, atau ngobrol atau begadang setelah salat isya. Jadi tidur sebelum isya beliau membencinya, dan begadang setelah isya tanpa ada keperluan itu juga dilarang oleh beliau. Ya, jadi hendaknya kita juga mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Kita berusaha agar jangan tidur sebelum isya, apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Ya, kenapa para ulama menjelaskan hikmahnya adalah, atau alasannya atau ilahnya adalah kalau kita tidur sebelum isya maka kita akan ketinggalan sholat isya, atau paling tidak kita tidak bisa sholat isya pada awal waktunya. Jadi sebisa mungkin kita jangan tidur sebelum isya, sebagaimana teladan Rasulullah SAW. Kita sholat isya dahulu, kita tahan, ya, baru kemudian nanti setelah isya kalau mau tidur langsung, itulah sunnahnya. Ya, jadi yang terbaik adalah tidur setelah sholat isya langsung. Ya, kita teladani itu, ya kita segera tidur setelah isya dengan harapan nanti kita bisa qiyamul lail. Nah, itulah
yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada poin yang lain, yaitu bahwasanya beliau biasa bangun jam 2 malam. Yes. Untuk apa? Untuk sholat isya yang belum dilakukan. Nah inilah dia. Ini adalah poin penting yang harus kita bahas juga, karena menurut sebagian ulama, ya, waktu sholat isya itu habis di pertengahan malam. Dalam sebuah hadis sahih, dan ini adalah hadis yang paling sahih tentang batasan akhir waktu sholat isya. Ya, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, wa waqtul isya'i ila nisfil lail, dan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu sholat isya habis di pertengahan malam. Dan kalau kita berbicara tentang Indonesia, pertengahan malam kita, ya berarti mungkin kira-kira jam setengah 12 malam atau jam 12 malam. Ini beda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi saya yakin jam 2 itu pasti sudah lewat tengah malam. Nah berarti kalau demikian, menurut sebagian ulama, saudara penanya melakukan sholat isya di luar waktunya sudah di luar waktunya. Berarti ini sudah hitungannya sudah qadha. Nah maka ini harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, tidur sebelum isya ini makruh, dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dikhawatirkan oleh para ulama untuk mereka yang tidur sebelum isya terjadi pada penanya, yaitu dia bablas sampai waktu sholat isya terlewati. Nah, jadi ini hendaknya bisa menjadi pertimbangan lagi, ya. Kita hendaknya jangan tidur sebelum sholat isya, apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, karena Nabi Muhammad SAW membencinya, dan hal itu juga bisa membuat kita kelewatan sholat isya sampai keluar pada waktunya. Ya, demikian, Allahu a'lam. Ya, mungkin step atau langkah supaya nggak kata beliau di sini, beliau istilah kurang tidur, Ustaz. Mungkin apa langkah-langkah agar bisa bagi waktu dengan baik mungkin, Ustaz? Ya, kalau terpaksa harus istirahat, mungkin dalam kondisi-kondisi yang sangat capek, ya, mungkin udah capek sekali, dia pengen istirahat dahulu dengan niat misalnya agar nanti sholat isyanya bisa fresh. Ya bisa kita istirahat, karena ini hukumnya makruh, ya, jadi tidak haram, ya, boleh saja dalam kondisi capek sekali, dalam kondisi tertentu. Kadang-kadang kita tidur setelah maghrib, ya, karena makruh ini kalau ada keperluan yang mendesak maka itu bisa hilang makruhnya. Ya, jadi kita bisa tidur setelah maghrib dalam kondisi capek dan sesekali itu, ya, tapi kita harus melakukan sebab, harus berikhtiar bagaimana agar sholat isya kita tidak ketinggalan. Maka kita pasang beker, kita minta orang yang di rumah untuk membangunkan kita saat waktu isya tiba, sehingga kita tidak ketinggalan sholat isya. Dan syukur-syukur kalau bisa tetap ikut sholat isya secara berjamaah. Ya, demikian. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Baik. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, sebelum ada telepon yang masuk. Ini dari Ibu Ayu, Ustaz, di Sulawesi Selatan. Ustaz, izin bertanya. Rumah saya dekat pinggir laut dan di rumah ada sumur. Nah, air sumur ini kadang berubah-ubah rasanya, Ustaz. Kadang tawar, kadang asin, mungkin pengaruh dari air laut yang dekat. Bagaimana hukumnya jika dipakai untuk berwudu? Apakah wudu kita batal atau tidak, Ustaz? Ya, jadi tidak semua yang mengubah salah satu sifat air itu membuat air yang kita pakai menjadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sekali lagi, tidak semua yang mengubah sifat air itu membuat air kita, tidak semua yang mengubah sifat air membuat air yang kita pakai untuk bersuci menjadi tidak boleh dipakai. Jadi perubahan yang membuat kita tidak bisa memakai air adalah perubahan yang terjadi karena percampuran air dengan najis. Jadi kalau
air yang ada di sumur ibu tercampur oleh najis, kemudian berubah salah satu sifatnya. Misalnya sumur ibu kemasukan tikus. Tikusnya menjadi bangkai. Kemudian bangkai ini menimbulkan bau. Berarti salah satu sifat air yang 3. Rasa, bau, dan warna sudah berubah. Dalam kasus ini yang berubah adalah baunya, menjadi bau tikus. Maka berarti ini hukumnya air ini menjadi najis. Airnya najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah tercampurnya air dengan hal yang suci, tapi benda suci ini biasa dipisahkan dari air. Dia bukan sesuatu yang terus-menerus bercampur dengan air dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah tercampurnya air dengan teh atau kopi atau gula. Di sini air bercampur dengan benda yang suci. Gula itu suci. Kopi itu suci. Teh itu suci. Nah, kemudian percampuran ini membuat perubahan salah satu sifat air. Jadi kalau bercampur dengan teh maka warnanya yang berubah. Kalau bercampur dengan gula maka rasanya yang berubah. Nah, ini juga membuat air tersebut tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Tapi air itu suci. Suci dalam arti tohir ya, suci. Tapi dia bukan tohur, tidak bisa mensucikan. Nah, jadi ini adalah 2 jenis benda yang percampurannya dengan air mengubah salah satu sifatnya, kemudian membuat air tersebut tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Nah, ada jenis ketiga yang menimbulkan perubahan sifat, tapi dia tidak membuat air itu menjadi tidak boleh dipakai. Jadi tidak berpengaruh. Yaitu bercampurnya air dengan benda yang suci, yang tidak mungkin dipisahkan dari air. Sekali lagi, kelompok yang ketiga ini adalah percampuran air dengan benda yang suci yang tidak bisa dipisahkan dari air. Apa contohnya? Contohnya adalah lumut. Lumut itu adalah tumbuhan yang selalu tumbuh di air. Tumbuh di sungai, tumbuh di bejana ya. Kalau masyarakat Indonesia pada zaman dahulu biasanya punya semacam gentong air yang dipakai untuk bersuci. Nah itu kalau lama kita menyimpan air di situ nanti tumbuh lumutnya. Nah lumut ini bisa mengubah air menjadi hijau warnanya. Nah yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena perubahannya terjadi karena percampuran dengan sesuatu yang suci tapi tidak bisa dipisahkan dari air. Atau berubah warna karena banjir, karena tanah atau lumpur yang ada di bawah sungai. Ini juga tidak membuat air sungai tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tetap boleh dipakai untuk bersuci. Atau dedaunan yang ada di atas sungai. Ini kalau jatuh ke air kemudian menimbulkan perubahan warna. Misalnya saking banyaknya daun-daun yang jatuh di situ akhirnya air sungai menjadi hijau misalnya. Maka kita katakan air sungai tersebut masih tetap boleh dipakai untuk bersuci. Meskipun warnanya sudah berubah. Nah kasus yang ditanyakan oleh ibu kita di Sulawesi Selatan adalah termasuk kategori yang ketiga ini. Jadi air sumur ibu tercampur oleh sesuatu yang suci yang tidak bisa mungkin dihindarkan dari air sumur ibu. Yaitu apa? Adanya air laut yang ada di dekat sumur itu, yang tentunya kita tidak bisa pisahkan. Itu Allah ciptakan seperti itu. Jadi dia tercampur oleh sesuatu yang suci yang tidak bisa dipisahkan dari air tersebut. Apalagi yang mencampur ini adalah air yang suci dan mensucikan juga. Ini menegaskan lagi ya. Jadi dia bukan tercampur oleh garam, tapi tercampur oleh air laut. Beda ya antara air dalam gelas ini yang kita kasih garam misalnya, itu nanti nggak boleh dipakai untuk bersuci. Merubah rasa. Merubah rasa. Nah, dalam kasus ibu yang pertama, air sumur ibu tercampur oleh sesuatu yang suci dan tidak bisa dipisahkan dari sumur ibu. Maka dia seperti air banjir atau air yang tercampur oleh yang berubah warnanya karena lumut. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air. Nah, kemudian satu lagi,
bahwasanya yang masuk itu kan air yang suci dan mensucikan juga, yaitu air laut. Bahkan kalau seandainya air laut yang kemudian menang di situ lebih banyak daripada air tawarnya, maka itu adalah sesuatu yang suci. Jadi yakin ya, sangat meyakinkan, yaitu sangat yakin bahwasanya air yang ada di sumur ibu, baik dalam kondisi tawar maupun dalam kondisi asin, itu boleh dipakai untuk bersuci tanpa keraguan. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan pakai air yang ada di sumur tersebut, baik dalam kondisi tawar maupun dalam kondisi asin. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu di Sulawesi Selatan, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Lama menunggu ini kayaknya. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid, Pak di Jakarta. Iya, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Pertama terkait dengan imam ini Pak Ustadz ya. Ketika iqomah dikumandangkan, jamaah itu bergegas Pak Ustadz untuk mengisi saf-saf pertama. Sampai saf pertama rapi, kemudian saf kedua juga rapi. Ini ceritanya subuh nih Pak Ustadz. Jadi paling banyak kan 3 saf lebih itu. Imamnya baru datang gitu Pak Ustadz. Nah sebetulnya apakah iqomah itu melihat dulu imam rawatibnya ataukah apa gitu Pak Ustadz? Soalnya pakai penunjuk waktu di masjid itu Pak, setelah azan itu ada jeda waktu. Nah ini sebetulnya sunahnya seperti apa? Itu kebiasaan Pak ya, kebiasaan seperti itu. Kebiasaannya ya, selalu seperti itu ya. Yang kedua ini Pak Ustadz, sholat sunnah qobliyah zuhur itu kan pernah saya dengar yang bagus atau yang sahih itu 4 qobliyah zuhur itu 4 rakaat gitu Pak Ustadz. Nah ini jeda waktunya terlalu pendek ketika kita mau 4 rakaat itu nggak mungkin Pak Ustadz. Sudah iqomah. Jadi kita cukupnya cuma 2 Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya, apakah kita begitu takbir langsung Al-Fatihah saja, tidak baca yang sunah-sunah, sehingga kita bisa mencapai yang 4 rakaat? Nah ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid di Jakarta. Ya, silakan Ustaz. Iya, para ulama berbeda pendapat tentang kapan para makmum itu bangun untuk bersiap sholat. Ada pendapat yang mengatakan itu ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya itu dilakukan saat makmum melihat imam. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la taqumu hatta tarawni, jangan kalian bangun sampai kalian melihat saya. Jadi ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama ya, dan kalau takmir masjid mengatur sedemikian rupa atau imamnya memilih untuk masuk ke tempat sholatnya atau ke mihrab ketika jamaah sudah berdiri semuanya, maka itu adalah hak beliau. Itu adalah hak beliau dan nggak masalah kalau memang nggak nunggu terlalu lama ya. Jadi jamaah sudah siap, baru beliau masuk misalnya. Ini masalahnya fleksibel saja. Yang penting begitu qomat dikumandangkan, tidak lama kemudian sholat. Dalam arti jamaah nggak perlu menunggu. Imamnya mungkin berada di ruangan dalam, ruangan takmir misalnya, dan baru keluar ketika jamaah sudah lurus. Baru kemudian nanti imamnya meluruskan sebentar, kemudian mulai sholat. Yaitu bisa saja seperti itu karena memang tidak ada dalil yang tegas tentang kapan seorang imam itu harus keluar. Nah ini nggak ada dalil yang tegas yang membatasi hal itu. Ya, jadi insyaallah masalahnya fleksibel saja ya, dan kalau
memang takmirnya mengatur seperti itu atau imamnya lebih suka seperti itu, insya Allah itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, walhamdulillah. Yang kedua Ustaz, salat qobliyah zuhur. Ya, kemudian tentang salat qobliyah zuhur memang yang lebih sempurna adalah salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau ada di sebagian hadis disebutkan 2 rakaat saja, maka itu karena sahabat yang meriwayatkan melihat itu dari Rasulullah SAW. Dan ada sahabat lain yang melihat beliau sholatnya 4. Ini enggak kontradiktif. Jadi yang melihat 2 menyebutkan 2, yang melihat 4 menyebutkan 4. Intinya tetap yang terbaik adalah 4 rakaat. Karena itu juga karena lebih banyak rakaatnya, tentunya akan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya para takmir masjid mempertimbangkan agar waktu sholat kita jangan interval antara adzan dan iqamah di masjid-masjid kita jangan terlalu cepat. Karena yang umum berlaku di Indonesia itu waktunya sangat pendek. Terutama untuk sholat subuh dengan sholat asar. Karena di sholat subuh ini ada orang-orang yang baru bangun tidur, ya, kemudian ada sebagian orang yang harus mandi dahulu. Ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sebagian negara seperti Saudi Arabia, ya, waktu menunggu subuh itu bisa sampai 25 menit. Asar itu sampai 20 menit. Zuhur itu bisa 15 menit, Isya itu 15 menit, Maghrib yang agak pendek hanya 10 menit saja. Ya, ini barangkali bisa kita contoh karena ada beberapa waktu yang kita butuh persiapan lebih lama. Nah, kalau kita memberikan waktu 15 menit untuk sholat zuhur atau paling tidak 10 menit, maka insya Allah jamaah bisa mengerjakan sunnah ini. Nah, kan akhirnya kan muncul keluhan seperti ini, jamaah yang ingin sholat 4 rakaat nggak sempat sholat 4 rakaat. Padahal alangkah baiknya kalau kita bisa mendukung umat Islam untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti ini sebanyak mungkin. Yang ingin 4 bisa 4, yang ingin 2 juga tetap tidak terganggu. Nah, masalah seperti ini perlu dipertimbangkan oleh para takmir masjid, para anggota DKM. Ya, beri waktu yang cukup untuk jamaah kita agar mereka bisa mengerjakan sholat sunnah, agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk mandi dahulu dan lain sebagainya sehingga tidak ketinggalan sholat. Ya, kemudian sebelum nanti DKM di masjid Bapak ya memperpanjang waktu interval menunggu antara adzan dan iqamat, maka Bapak bisa memilih beberapa opsi. Yang pertama yang tadi disebutkan itu boleh juga. Jadi memperpendek sholat sehingga yang cukup yang wajib-wajib saja. Ya mungkin hanya membaca Al-Fatihah, surat nggak usah, iftitah nggak usah, rukuk sujudnya pakai zikir yang pendek. Agar bisa dapat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, sholat fardhu zuhur. Atau bisa juga sholat 2 rakaat seperti biasa, nanti yang 2 rakaat diqadha setelah sholat zuhur, itu juga bisa. Jadi ada beberapa opsi sebelum nanti takmir masjid, kita harapkan bisa memberikan waktu yang lebih panjang. Tapi saya sangat berharap agar para takmir masjid, para anggota DKE mempertimbangkan hal ini. Suara-suara seperti ini kita harus akomodir. Ini aspirasi dari masyarakat. Ternyata ada sebagian orang yang begitu bersemangat untuk sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, kenapa kita tidak fasilitasi? Itu kan cukup dengan memberikan interval 10 menit. 10 menit saja cukup untuk bisa mengerjakan itu semuanya. Makanya kalau kita hanya ngasih waktu 3 menit, 5 menit itu terlalu sempit. Dan insya Allah dengan begitu kita memudahkan umat Islam dan jamaah masjid kita untuk bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pahala untuk para anggota DKM dan takmir masjid. Demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan. Saat demikian Pak Rashid yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa sebagai penelpon terakhir. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yanti Deswita di Batu Sangkar. Silakan Ibu. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Ustadz, ini mau nanya tentang bacaan setelah sholat sunnah duha. Ada Ustadz sunnah yang bilang Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Apakah itu benar disyariatkan? Cuma itu aja Ustadz. Terima kasih Ibu Yanti di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ya, silakan Ustaz. Ya.
Ya, kalau ibu mendengar ini dari seorang ustadz yang thiqah, apalagi ibu thiqah itu artinya terpercaya, dan itu tercermin dari apa yang ibu sampaikan di pertanyaan tadi, bahwasanya ini adalah ustadz yang dikenal komitmen dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka insya Allah apa yang beliau sampaikan adalah hal yang bisa dipercaya. Maka ibu bisa mengikuti apa yang difatwakan dan diajarkan oleh beliau biidznillah subhanahu wa ta'ala. Adapun saya pribadi, saya tidak ingat dengan sunnah yang ini. Ya, saya butuh untuk merujuk lagi, melihat lagi tentang kesahihannya. Tapi kalau ibu mengatakan itu disampaikan oleh seorang ustadz yang sunnah, biasanya mereka adalah orang-orang yang hati-hati. Mereka tidak mengajarkan suatu ibadah kecuali jika ada dasarnya dari Rasulullah SAW, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ya, jadi jawaban saya tidak tahu tentang hal ini, tapi ibu bisa amalkan apa yang beliau fatwakan dan beliau contohkan itu, insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, atau sebagai PR Ustaz, bukan Ustaz ya? Iya, boleh kita jadikan PR. Sebagai penguasa pengenanya kita Ibu Yanti Sumatera Barat, mungkin kita bacakan suatu rakyat dengan ringkas Ustaz. Bisa Ustaz? Iya, boleh. Dari Bapak Yudi Ustaz, dengan ringkas Ustaz, apakah boleh menggabungkan sholat Ba'diyah Isya dengan witir? Ya, Ba'diyah Isya dengan witir bisa. Ya, jadi sholat witir ini adalah bagian dari sholat malam. Maka dia boleh dilakukan di semua bagian malam. Ya, kapan kita sudah memasuki waktu malam, maka kita bisa menjadikan sholat witir ini sebagai sholat terakhir kita di malam itu. Nah, kalau kita ingin segera tidur misalnya setelah Isya langsung, boleh bagi kita untuk begitu selesai sholat Isya langsung kita mengerjakan sholat witir. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa an utira qabla an anam. Jadi ada 3 pesan dari Rasulullah SAW, salah satunya adalah witir sebelum tidur. Bahkan para ulama menjelaskan kalau ada seseorang yang dalam kondisi musafir misalnya, kemudian dia menjamak sholat maghrib dan isya, jamak takdim dilakukan di waktu maghrib. Jadi di waktu maghrib dia sholat maghrib digabungkan dengan isya 2 rakaat, maka dia boleh untuk mengerjakan witir langsung setelah itu. Dan yang orang musafir ini tidak disunahkan untuk mengerjakan ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Jadi langsung bisa witir setelah itu. Ini padahal waktunya masih waktu maghrib. Yang dipertanyakan ini waktunya sudah waktu setelah isya, maka tidak diragukan bahwasanya kita boleh untuk mengerjakan sholat witir pada waktu itu, yaitu setelah sholat isya dan setelah ba'diyah isya langsung. Bahkan bisa juga setelah sholat maghrib dan isya yang dijamak, meskipun itu masih waktu maghrib. Demikian, Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami karena waktu yang membatasi kita saja. Jazakumullah khairan atas faedah ilmunya, semoga bermanfaat kita semua, dan semoga bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada. Terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa kita jawab, semoga bisa dijawab pertemuan berikutnya. Dan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan. Atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudhu